Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmatnya serta nikmatnya yang begitu banyak yang telah dikaruniakan kepada kita semua, yang mana jika kita hendak menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan, pasti kita tidak akan dapat menghitungnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejak dan sunnah-sunnah beliau di akhir hayatnya. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan majelis kita bersama Bumiku Mengaji, yang mana kita mengkaji kitab Tafsir As-Sa'di, dan kita akan melanjutkan pembahasan di surat ke-90 di pembahasan kedua, yakni ayat 8 ayat 8 di surah Al-Balad. Insyaallah kajian akan bersama beliau, guru kita Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Pada jamaah yang semoga dirahmati Allah, kami henti-hentinya mengajak para jamaah untuk ikut bergabung dalam berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah. Kami juga mengajak para jamaah untuk terus memperbarui niatnya di dalam belajar dan memperhatikan adab-adabnya di dalam majelis. Serta kami juga mengimbau jemaah bisa mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian, insya Allah kajian kita akan terdiri dua sesi, ini sesi materi. Di sesi yang pertama, kemudian kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Oleh karena itu kami mempersilahkan kepada jemaah yang hendak mengajukan pertanyaan nanti bisa ditanyakan atau diajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau dipersilakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah kajian akan kita laksanakan saat bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, sambil menunggu saat bergabung, kami persilahkan kepada jemaah untuk bisa men-share informasi kajian pada malam hari ini dan juga bisa mempersiapkan diri atau memerjah materi di pertemuan sebelumnya. Baik, demikian untuk mukadimah dari kami. Dan jemaah, kami izin pamit sementara. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah pada pada para jemaah, Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, kajian akan segera kita mulai pada jemaah. Kami harapkan untuk bisa mempersiapkan diri, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.27 dan kajian sudah kita buka. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan kepada beliau, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Waktu dan layar kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali di kajian kita di tafsir Quran pada juz 30, yaitu pada surat Al-Balad. Kita di pertemuan yang kedua di surat Al-Balad ini, kita sampai pada ayat yang ke-8.
Ya. Pada surat ayat yang ke-8. Kita lihat dulu terjemah versi resminya. Di ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan ya. Allah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu pada firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, walisanan wasyafatain, dan lidah, wasyafatain, dan sepasang bibir, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan keburukan. Ya. Tentu ayat yang ke-8 ini berkaitan erat dengan ayat yang sebelumnya. Berkaitan erat dengan ayat yang ke-8, yang kelima, mohon maaf. Berkaitan dengan ayat yang kelimanya. Di ayat yang kelima, Allah mengatakan berkaitan dengan mereka, yaitu orang-orang kafir yang melampaui batas dalam sikap dan perbuatannya. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Mereka mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bakal bisa mengambil atau menguasai hartanya dia. Mereka mengira bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa menguasai harta dia selain dirinya. Tidak ada, dia mengira bahwa dia berkuasa dengan hartanya dia. Tidak ada siapapun yang bisa menghancurkan atau mengambil harta dia. Dia mengira bahwa ketika dia wafat, bahwa dia tidak akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dia mengira bahwa Allah nggak akan nanya dari mana dia mendapatkan harta, untuk apa dia menggunakan harta itu. Dia menyangka bahwa dia tidak akan ditanya itu. Inilah sosok mereka, orang-orang yang materialistis, ya, tenggelam dalam dunianya. Akhirnya dia melupakan Allah dan dia melupakan hari akhir, bahkan dia tidak percaya dengan itu semua karena kecintaan dia terhadap dunia yang berlebihan. Sehingga dia pun akhirnya mengatakan, yaqulu ahlaktu malal lubada. Akhirnya dia mengatakan bahwa aku sudah banyak membelanjakan hartaku. Aku sudah banyak membelanjakan hartaku. Untuk apa? Ya menurut dia untuk kebaikan-kebaikan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata di sini diksi ahlaktu, bahwa yang dia lakukan itu sebetulnya bukan membelanjakan untuk kebaikan dia, tetapi yang dia lakukan itu adalah menghancurkan dirinya sendiri. Jadi Allah mengaruniakan, Allah memberikan kepada dia harta sebetulnya untuk membinasakan dirinya sendiri. Tetapi dia mengira bahwa pemberian harta pada dirinya itu adalah kebaikan dan kemuliaan. Tetapi realitanya tidak. Harta yang diberikan kepada dia itu adalah awal dari sebuah azab pada dia. Makanya Allah mengatakan akhlakku. Jadi Allah tidak menggunakan diksi membelanjakan atau menafkahkan, tapi Allah menggunakan bahasa membinasakan dan menghancurkan dirinya sendiri dengan harta dia. Ya tentu karena jauhnya dia dari Allah, jauhnya dia dari iman, jauhnya dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan dia terhadap harta yang berlebihan. Dan ini realita yang kita lihat sekarang di sekitar masyarakat kita ini.
Karena kecintaan mereka, obsesi mereka terhadap dunia, menjadikan dia lupa akan kewajiban dia kepada Allah, lupa akan tujuan utama Allah menciptakan dirinya. Seolah-olah dia diciptakan hanya untuk dunia saja. Sehingga ketika dia mendapatkan dunia, dia merasa dirinya sudah sukses dengan itu semua. Dia merasa bahwa dia berada dalam sebuah kebaikan yang besar. Makanya dia mengatakan, saya sudah membelanjakan hartaku untuk kepentingan apa yang baik. Yang anggap itulah kebahagiaan. Padahal tidak. Lalu Allah mengatakan pula, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia juga mengira bahwa aktivitas dia selama ini tidak ada siapapun yang memperdulikan dia, mengevaluasi dia, mencatat semua apa yang dia perbuat. Apakah dia mengira demikian? Itu kan prasangka orang-orang yang seperti ini. Waliyahudzubillah. Yang menganggap dirinya itu adalah tunggal dalam hal ini. Tidak ada siapapun yang berkuasa atas dirinya. Tidak ada siapapun yang mengevaluasi dirinya. Tidak ada siapapun yang akan mencatat semua yang dia perbuat. Waliyahudzubillah. Nah, setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang seperti ini akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan sama Allah agar orang-orang ini sadar kembali, ditumbuhkan keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-8-nya Allah mengatakan alam naj'al lahu 'ainain. Kemudian di ayat yang ke-9 walisana wa syafatain. Alam naj'al, tidakkah kami? Yang dimaksud kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kami, yaitu Allah, menjadikan untuk dia, menciptakan untuk dia, memberikan kepada dia, untuk dia. Apa itu ainain? Kedua mata. Lisanan, lisan, mulut. Wasyafatain, dan kedua bibir. Jadi Allah yang memberikan semuanya. Allah yang mengaruniakan kepada kita mata, kedua telinga, hidung. Allah yang mengaruniakan kepada kita mulut dengan lisannya, dengan kedua bibirnya. Allah yang mengaruniakan kepada kita tubuh yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah memberikan kepada manusia tubuh yang sempurna. Ya. Struktur tubuh yang sempurna yang luar biasa. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan Allah telah menciptakan manusia wa sawaha, dan Allah telah menyempurnakan semua. Allah. Semuanya disempurnakan. Siapa yang menjadikan ini? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Ya tentu untuk kebaikan manusia. Imam As-Sa'di mengatakan lil jamal, untuk keindahan. Wal basar, untuk penglihatan. Wan untuk penglihatan, untuk berbicara. Wa ghairi dzalika minal manafi' ad-daruriyah, dan manfaat-manfaat yang bersifat daruri kepada diri manusia itu semua. Fahadihi ya ni'mud dunya. Inilah nikmat-nikmat dunia. Inilah kenikmatan. Jadi, apa korelasinya dengan yang di atas? Mereka orang-orang ini menganggap bahwa apa yang dia peroleh semua itu adalah dari dirinya. Seperti ungkapan Firaun. Seperti ungkapan Qarun. Bahwa harta yang dia peroleh ini semua adalah hasil dari jerih payahnya. Bahasa kita kan selalu seperti itu di lingkungan kita. Ini adalah jerih payahnya dia. Ini adalah energi dia. Ini adalah kreativitas dia. Ini adalah kepandaian dia. Ini adalah kepintaran dia. Dia, dan seterusnya. Jadi seolah-olah semua ini dia peroleh karena memang dari dirinya sendiri. Maka muncullah ijab binafsih, bangga dengan dirinya sendiri.
muncullah pada akhirnya kesombongan. Ya, merasa dirinya lah yang berkuasa atas semua itu. Dia yang berkuasa dengan semuanya. Muncul perasaan seperti itu pada diri orang ini. Akhirnya kesombongan itu pun menguasai dirinya dan ketaatan akhirnya jauh dari diri si fulan. Dia lupa bahwa semua yang dia peroleh itu adalah Allah yang memberikan. Sebagaimana tubuhnya dia, jangankan harta, tubuh dia, kedua mata dia, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, tubuh yang sempurna, struktur tubuh, syaraf, tulang, dan sebagainya. Semua ini siapa yang memberi? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan semua ini sempurna. Dan dengan itu manusia bisa berinteraksi dengan siapapun di sekitarnya. Dengan itu semua manusia bisa usaha untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Dan Allah pun memberikan kemudahan-kemudahan bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dan apa yang bermanfaat buat. Jadi semua itu bukan dari dirinya, tapi Allah yang memberikan kemudahan, karunia, dan kebaikan kepada diri. Ini yang harus disadari bagi orang-orang yang seperti ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat ini. Sadarlah bahwa semua ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa manusia jika berusaha untuk berusaha manusia untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, tentu dia tidak akan bisa. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah sudah memberikan semua yang kalian minta. Allah sudah memenuhi semua yang kalian inginkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitung. Mampukah manusia untuk menghitung organ tubuh yang ada dalam tubuh? Mampukah manusia untuk menghitung syaraf-syaraf yang ada dalam tubuh? Tidak akan mampu. Tidak akan mampu dia untuk memperhitungkan semua. Ya, subhanallah. Inilah nikmat Allah kepada manusia. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini menunjukkan pula bahwa manusia adalah sosok yang lemah. Karena semua ini datang dari zat yang sempurna. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan. Manusia yang lemah. Makanya tidak pantas bagi seorang manusia di sini untuk memiliki sifat kesombongan, bangga diri dan sombong. Ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Ini adalah sifat iblis yang menjadikan iblis itu pada akhirnya diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga, tempat yang penuh kenikmatan. Manusia adalah hamba, al-abd. Manusia adalah hamba yang menunjukkan sikap tawadu, merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga memberikan pelajaran agar manusia itu mengenal zat yang menciptakan. Tidak mengenal zat yang menciptakannya, memfokuskan diri kepada zat yang menciptakannya dia, bukan beralih kepada dunia. Bukan beralih kepada dunia. Fokuslah kepada Allah. Fokuslah kepada zat yang menciptakan. Fokuslah apa tujuan Allah menciptakan kita. Untuk apa Allah menciptakan kita semua. Fokuskan diri kita dengan itu. Kenalilah Allah. Kenalilah tujuan Allah menciptakan. Itulah tujuan. Itulah yang menjadi fokus kehidupan kita yang paling utama. Jangan beralih kepada yang lain. Kalau kita beralih kepada yang lain, berarti kita beralih kepada dunia. Kalau kita beralih kepada dunia, maka kita akan melupakan Allah. Kita akan melupakan tujuan Allah menciptakan kita. Berarti manusia akan menjadi manusia yang sengsara dengan dunia.
Berarti Ustaz, ketika kita fokus mengenal Allah, mengenal tujuan Allah menciptakan kita, yaitu ibadah dan bertauhid, berarti kita nggak boleh bekerja untuk mencari dunia. Tidak, itu pemahaman yang salah. Tapi jadikanlah semua kehidupan kita ini untuk ibadah. Karena ibadah itu bukan sekedar kita ke masjid, pakai kain, pakai sarung, pakai peci. Itu ibadah. Di luar itu kita tidak mengenal ibadah. Ini pemikiran sekulerisme. Sekuler. Akhirnya masuk dalam konsep duniawinya, masuk konsep kapitalis. Nanti kelama-lamaan jadi sosialis. Bahaya juga. Jadi Islam mengenal bahwa ibadah itu adalah bagian dari kehidupan seorang muslim. Saya ke masjid, sholat, saya zakat, sedekah, puasa, haji. Ya kan? Itu semua ibadah. Saya berinteraksi dengan sesama manusia. Itu juga ibadah. Bagian dari interaksi itu apa? Menikah, berinteraksi sosial dengan keluarga, istri, anak, dengan keluarga, interaksi sosial dengan masyarakat semua dalam konteks pergaulan, dalam konteks perdagangan, bisnis, usaha. Ini adalah ibadah. Dalam konteks tolong-menolong dengan manusia, ini adalah konteks ibadah. Semua ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti aturan dan pijakan dalam menjalankan semua itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup seorang muslim adalah hidup yang mengenal Allah dan mengenal kewajibannya kepada Allah Subhanahu. Makanya kelanjutan dari ayat ini di ayat yang ke-10, wahadainahun najdain. Dan kami yang memberikan hidayah, petunjuk kepadanya. An-najdain, yaitu dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Imam As-Sa'di mengatakan, hadainahun najdain. Yani kami memberikan hidayah kepada dia, tariqai, dua jalan. Yaitu al-khair wa syar, kata beliau, baik dan buruk. Yaitu bayyana lahul huda, kami jelaskan kepadanya petunjuk. Mana petunjuk, mana kesesatan, mana kebaikan, dan mana kebalikan. Fahadhihi minan al-jazila, inilah karunia-karunia yang begitu baik. Taqtadi minal abdi, mengharuskan bagi seorang hamba an yaquma bi huquqillah, untuk melakukan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yashkurullah, dan dia harus bersyukur kepada Allah ala ni'am, atas nikmatnya. Wa alla yasta'ina biha ala ma'asi, dan dia tidak menggunakan kenikmatan ini untuk bermaksiat kepadanya. Walakinna hadzal insan lam yaf'al dzalik. Tapi manusia yang seperti ini dia malah tidak melakukan semuanya. Manusia yang seperti ini malah dia tidak melakukan semuanya. Dia hanya memperturutkan hawa nafsu. Cobalah lihat di sini jemaah, ada beberapa renungan. Pertama, Allah menciptakan kita, menjadikan diri kita ini ada dari tidak ada. Lalu Allah menyempurnakan kehidupan kita dengan fisik yang sempurna. Allah menyempurnakan hidup kita dengan fisik yang sempurna. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita. Petunjuk untuk menjalani kehidupan ini dengan petunjuk apa? Petunjuk yang bersifat umum, yaitu dunia. Allah memberikan petunjuknya untuk memenuhi hajat dan kebutuhan. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan kemudahan. Allah yang menuntun kita untuk memenuhi hajat dan kebutuhan dunia. Jika seekor kambing itu melahirkan bayi, dalam hitungan jam, bayi kambing itu bisa berdiri. Di sekian kerumunan kambing. Lalu dia langsung pergi menuju induk. Kok bisa dia membedakan? Ini
induk saya dan yang sekian banyak ini bukan. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di sini banyak kambing dan bentuknya sama semua. Siapa yang ngasih tahu si bayi kambing ini bahwa ini adalah induk? Itulah hidayah Allah. Lalu dia berjalan menuju induk. Mau kemana dia? Dia haus, mau minum susu. Lalu dia langsung tepat pergi ke tempat susunya. Dan dia tahu tempat di mana dia harus menghisap. Dan dia tahu cara menghisap. Pertanyaan, siapa yang memberikan petunjuk bahwa makanan dia itu adalah susu? Kenapa nggak rumput yang ada di sekitar? Kemudian, siapa yang memberikan petunjuk kepada dia bahwa tempat untuk meminum susu itu di sini? Dan siapa yang memberitahukan dia bahwa disinilah dia harus menghisap susu itu? Siapa yang memberikan petunjuk semua? Allah Subhanahu. Sebagaimana kita juga kita dilahirkan. Yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita adalah dokter atau bidan. Zaman dulu jarang orang menggunakan jasa dokter, itu kan jarang, kecuali kota-kota besar. Bidan zaman dulu. Berarti yang pertama kali memegang bayi ini kita ini dulu bidan. Dan yang pertama kali mengurusi kita semua adalah si bidan. Kita diangkat, dikeluarin, dan diangkat. Kita dibersihin, dimandiin, ini, itu, sama si bidan. Tapi bersih. Tapi si bayi ini tetap menangis. Dan si bayi ini tahu bahwa ini bukan ibu saya. Tapi ketika ditaruh di perempuan yang terkulai, lemah, di tempat tidur itu, ditaruh di situ. Si bayi ini tenang. Dia di bawah gendongan si ibu yang lagi berkeringat yang luar biasa. Kok tahu dia kalau ini ibu? Siapa yang ngasih tahu? Allah. Oh, dia haus. Kok tahu tempat dia makan itu minumnya dia adalah susu dan tempatnya di sini. Ngisepnya dari sini, cara ngisepnya begini. Kok tahu? Inilah hidayah. Begitulah kita manusia setelah dewasa. Allah memberikan hidayah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan. Allah yang memberikan hidayah. Yang begitu pula Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Allah yang Allah yang menetapkan semua. Sebagaimana yang ketiga, Allah yang menetapkan untuk kebutuhan kita. Tadi kambing, oh ini susu. Habis gede dia rumput. Kita, oh susu. Habis itu ini. Setelah dewasa ini. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menetapkan, Allah yang memberikan kemudahan. Begitu juga yang berkaitan dengan aturan hukum. Allah yang menetapkan aturan hukum dengan mengutus kepada kita seorang Rasul dan menurunkan kepada kita Al-Quran, tuntunan. Lalu Rasul ini mengajarkan kepada kita jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ajaran Rasul dilanjutkan estafetnya oleh para sahabat. Para sahabat dilanjutkan estafetnya oleh para ulama-ulama seterusnya. Dan sampai di hadapan kita, petunjuk Rasul SAW, wahyu, baik dan buruk, sudah jelas di hadapan kita. Allah mengumpamakan dengan sirat al-mustaqim. Sempurnalah kehidupan manusia. Mulai dari penciptaan, fisik yang sempurna, kehidupan duniawinya Allah sudah mudahkan bagi dia. Kita berusaha, Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita.
aturan-aturan syariat baik dan buruk Allah sudah tentukan kepada kita. Tinggal kita apa? Maukah kita mengimani semuanya? Maukah kita mempelajari semuanya dan mengimani? Maukah kita menjalankan aturan syariat? Maukah kita ridha dengan apapun yang Allah tentukan kepada kita? Maukah kita mengerjakan semua itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah? Sayang. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sayang, yang syukur kepada Allah itu sedikit. Yang lain apa? Yang melihat apa yang dipandang oleh mata dan apa yang dinilai oleh hawa nafsunya, yaitu apa? Dunia. Yang dinilai itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia sangat cinta dengan kecintaan berlebihan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia kecintaannya terhadap dunia. Memang dunia ini baik, khair baik. Tapi berlebihan kecintaan. Akhirnya, alhaakumut takatsur. Akhirnya melupakan mereka. Dari apa? Dari tujuan konsep utamanya. Dia harus iman sama Allah, mengenal Allah. Dia harus ibadah sama Allah. Dia harus taat dengan Al-Quran dan petunjuk Rasul. Untuk menjadi dia seorang hamba yang mulia di hadapan Allah. Bukan seorang hamba dunia. Tapi realitanya sedikit yang itu. Dan ini yang banyak. Hamba yang kufur. Memandang segalanya dengan dunia dan materi. Senyum ketika mendapatkan kesukaannya, yaitu harta. Ada duit, abang saya. Gak ada duit, siapa Anda? Na'udzubillah. Makanya Imam Sa'di mengatakan, walakinna hadal insan lam yaqa'ata. Tapi manusia ini tidak lalai mereka. Bukan lupa. Bukan. Beda lalai sama lupa. Dia lalai itu apa? Lalai itu sengaja meninggalkan. Dia sengaja meninggalkan Allah. Dia sengaja meninggalkan syariat Islam. Dia sengaja meninggalkan semua. Kenapa? Ma gharraka bi rabbika. Apa yang membuat kalian tertipu? Lalai itu karena apa? Kenapa dia lalai? Kenapa dia sengaja meninggalkan kewajiban dia? Karena kejahilan. Jahil. Dia tidak belajar. Akhirnya yang dilihat adalah apa yang dipandang oleh mata, yaitu dunia. Dan dunia dibikin indah oleh syaitan. Sengaja syaitan membuat indah. Sengaja semua itu ditaruh di dalam hati kita. Agar ini ngikat di dalam hati kita, menguasai hati kita. Sehingga melupakan Allah dan melupakan tujuan utama Allah menciptakan. Jadilah manusia-manusia yang hina. Na'udzubillah. Nas'alullah taufiqa wassadad. Makanya di ayat yang 11 Allah mengatakan, falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak mau melewati ini semua? Ailam yaktahimha wa yaqdur alaih. Kenapa Anda tidak mau melewati? Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Begitu penjelasan Imam Sa'd. Kenapa dia tidak mau melewati semuanya? Na'udzubillah. Ya, kenapa dia tidak mau melewati aqabah? Kesulitan-kesulitan. Kita mau lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Apa ini aqabah? Ya, kesulitan-kesulitan. Keburukan-keburukan. Kenapa dia tidak mau melewati keburukan-keburukan? Kenapa? La haula wa la quwata illa billah.
Kita lihat penjelasan Imam Al-Baghawi. Jadi kenapa dia tidak mau melewati keburukan-keburukan ini? Belenggu duniawi. Kecintaan dia terhadap dunia yang berlebihan. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Karena lalai tadi. Ya karena kelalaian, kejahilan, kelalaian, sehingga lahirlah hawa nafsu. Kan? Hawa nafsu. Lalu hatinya tergantung dengan dunia. Kenapa dia tak mau melewati semua? Memang berat. Allah sebut aqobah kok berat. Karena dia harus jihad melawan hawa nafsunya. Dia harus jihad melawan hawa nafsu. Berarti kita harus berperang. Jemaah. Pelajaran yang bisa kita ambil. Kita harus perang melawan apa? Dorongan dan bisikan syaitan untuk mencintai dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang cinta dunia tidak akan dicintai sama Allah. Di kitabnya Al-Fawaid. Nggak ketemu orang yang cinta sama dunia. Seperti di ayat-ayat tadi. Tentu dia akan meninggalkan Allah. Berarti apa? Kita harus berjuang, berjihad dalam hati kita, dalam diri kita, untuk meninggalkan itu semua. Yang kita tanam di dalam hati kita, bahwa saya adalah hamba Allah. Saya bukan hamba dunia. Saya hamba Allah. Saya makhluk ciptaan Allah. Siapa Allah itu? Allah adalah zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Hanya Allah kesempurnaan itu dimiliki. Hanya di tangan Allah kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, kebaikan. Kita hamba yang miskin. Kita hamba yang punya kewajiban untuk berbuat di hadapan Allah. Kita hamba yang punya kewajiban untuk bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menjalankan semua perintah Allah dan Rasul. Kita hamba punya kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Bukan untuk menunjukkan, membusungkan dada kita, membusungkan diri kita, mengangkat kepala kita di hadapan orang, bangga dan sombong. Kita berbuat baik. Bapak Indonesia bilang, duduk sama rendah, tinggi sama berdiri. Sama-sama tolong menolong akan kebaikan. Apa yang bisa kita berikan buat? Kenapa? Karena kebaikan kita kepada manusia. Inilah pahala kita di akhir. Jadi semua ini adalah ibadah kita. Inilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, falak tahamal aqabah. Mau nggak kita berjuang? Meninggalkan semua hawa nafsu. Meninggalkan semua bisikan-bisikan syaitan. Meninggalkan syahwat-syahwat semua. Kita menghadap Allah sebagai hamba Allah. Berarti kalau kita kerja ibadah. Beraktivitas ibadah. Berarti kalau tetap berada di dalam jalur yang lurus, kita tidak akan dari aturan. Khudhu mahal, wada'u maharum, kata Rasulullah. Ambil yang halal, buang yang haram. Ittaqullah wa ajmilu fattalab, khudhu mahal, wada'u maharum. Bertakwalah. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Ambil yang halal, buang yang haram. Untuk menjadi hamba Allah yang lebih. Subhan. Ini luar biasa. Makanya selanjutnya dijelaskan bagaimana caranya. Wa ma adraka mal aqabah. Apakah aqabah itu tahu? Kamu tahu nggak? Gimana caranya melewati itu semua? Caranya gimana? Nah, disinilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan. Bagaimana cara kita memerangi semuanya? Jamaah. Berbuat baik. Karena problem manusia di sini kan cinta dunia. Bagaimana caranya cinta dunianya itu hilang?
cinta dunianya itu hilang. Terkadang ada orang sholat, tapi cinta dunianya itu masih Wallahu Akbar, masih menguasai diri. Sholat, haji dia, mungkin bolak-balik dia haji. Tapi kecintaan dia dengan dunianya itu melekat dalam jiwa. Jadi kalau bisnis, ya dia akan begini tutup telinga. Dia akan tutup mata urusan bisnis. Yang haram-haram masih dikerjain. Nanti dia cari pembelaan untuk aktivitas bisnis yang haram. Menggolimi orang. Loh iya. Karena bagi dia ini bisnis, Bung. Gitu nanti jawabannya. Ini bisnis, Bung. Kalau mau baik-baikan di masjid sana. Tapi dia rajin sholat, haji. Ya. Mungkin penampilannya penampilan orang baik menurut kita. Tidak ada tipe yang seperti itu. Berarti apa? Berarti dia belum. Bukan semua itu yang. Jadi dia belum melakukan. Makanya ayat ini bagaimana caranya untuk mencairkan kecintaan terhadap dunia. Ya, membongkar dinding beton cinta dengan dunia ini caranya. Makanya caranya disebutkan di sini apa? Belanjakan duit di jalan Allah. Nafkahkan jalan Allah. Makanya Imam siapa? Al-Baghawi jika menjelaskan wama adraka mal aqab. Falakta hamal aqaba. Tidakkah kalian mau berjuang untuk melewati kesulitan ini? Beliau mengatakan apa? Yaitu apa? Dengan cara membelanjakan harta. Belanjain harta. Belanjain harta. Nah, makanya disebut fakku raqabah, membebaskan budak. Ita'am fi yaumin di masraba, ngasih mah. Sedekah. Nah, jadi ini kiat untuk menghancurkan kecintaan terhadap dunia. Itu apa? Bayar zakat. Hitung zakatmu yang benar. Yang tepat. Sesuai syariat Islam. Sesuai syariat Islam. Yang tepat. Kemudian, sedekah sunnah. Keluarkan yang banyak. Sebanyak mungkin keluarkan. Agar hati kita ini cair. Agar dinding-dinding beton. Agar bukit-bukit batu harta dunia itu cair semua. Inilah manfaat saudara. Kalau sudah luntur, kecintaan dunia cair selesai, maka dia akan menjadi orang ibadah. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu. It'amun fi yaumin dhi masghaba. Caranya adalah bebasin budak, membebaskan budak. Zaman sekarang udah nggak ada budak. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Kasih makan masyarakat yang kesulitan, yang kelaparan, yang kesulitan kebutuhan pokoknya dia. Ini tentu penyebutan makan di sini karena faktor dominan. Bukan berarti ngasih makanan atau bukan. Maksudnya menyebutkan makanan ini faktor kebutuhan pokok. Gitu. Jadi intinya apa? Sedekah membantu kebutuhan mereka yang berkesulitan. Pas ghaba ini kelaparan. Nah, disebutkan karena makan itu identik dengan kelaparan. Orang nggak punya makan berarti kelaparan. Disebutkan makanan karena itu kebutuhan pokoknya dia. Jadi maksudnya adalah secara spesifik kasih makan ya di waktu dia lapar ya. Tapi maksud secara umum adalah apa? Penuhi kebutuhan fakir miskin itu. Kebutuhan pokok dia. Sandang, pangan, papan. Kalau memang mereka tidak memenuhi kesehatan. Penuhi. Dengan cara apa? Sedekah kepada mereka.
Begitu pula yatiman dza maqraba. Anak yatim juga. Siapa yatim ini? Anak kecil yang belum balik, dan yang kedua ditinggal wafat ayahnya. Ditinggal wafat ayahnya. Nah, makraba ditambah lagi anak yatim ini hubungan kerabat sama Anda. Ponakan Anda, sepupu Anda, yatim. Wah, ini lebih utama lagi. Ya, penuhi kebutuhan dia. Kebutuhan pokok dia penuh. Sehari-harinya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, penuh. Penuh. Ini untuk membentuk seorang hamba Allah, bukan hamba dunia. Au miskinan dza'mat raba, yaitu orang miskin yang dekat dengan pasir, nggak mampu. Penuh ini. Fakir, miskin, anak yatim, siapapun yang berkebutuhan. Kurang kebutuhan, pokoknya penuh. Untuk apa? Agar kita tidak menjadi hamba Allah. Hamba Allah yang apa namanya? Hamba Allah yang materialistis. Gila harta. Di para jamaah sekalian. Disinilah Rasulullah SAW itu waktu khutbah Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Selesai khutbah, beliau mendekati kaum perempuan. Ya ma'syaran nisa. Wahai perempuan-perempuan, rajinlah sedekah. Kenapa kok cewek? Karena Rasulullah SAW mengatakan, saya melihat perempuan sosok yang kerap kali mengingkari kebaikan suami. Ego dirinya itu tinggi, melihat dirinya sendiri, ya kan, mementingkan dirinya sendiri. Ya mohon maaf ibu. Ini sabda Rasulullah SAW. Nah, untuk memecahkan dorongan mementingkan dia, kufur, mengingkari kebaikan suami, melawan suami, untuk mencairkan itu semakin rajin sedekah. Begitu pula kita semuanya. Mulai lupa nih. Sibuk dengan pekerjaan, kantor, pekerjaan ini, pekerjaan itu, pekerjaan. Mulai sibuk, mulai malas ibadah, mulai malas ini. Cobalah sedekah. Sedekah, rajin sedekah. Nanti semangat lagi ibadah. Kenapa nggak disebutkan sholat? Itu tadi, terkadang karena problem orang itu kan cinta dunia. Dia disuruh sholat, bisa jadi dia sholat jamaah. Sholat, sudah taat. Tapi yang ini masih. Ini dibongkar dulu sama Allah. Ayo bongkar dulu, pecahin dulu masalah kecintaan dengan dunia dengan cara dermaga. Karena orang mencari dunia untuk apa? Jama'a malan wa'addada. Karena memang dia ingin mengumpulkan itu. Dunia ingin kumpulin. Terus habis itu dia suruh bersedekah. Waduh, ya berat lah. Saya kerja untuk cari duit, sekarang dengan mudah saya bagi-bagi ke orang. Enak aja. Nah, di situ kan problem besarnya. Makanya di situ coba lah bagi duit yang kamu kumpulin itu ke orang. Bagi duit yang kamu kumpulin itu ke orang. Kayak kamu untuk apa? Memecahkan tadi itu kecintaan terhadap dunia. Agar hati kita ini lembek lagi. Lalu dari situlah sholat semakin taat, semakin bagus. Ketaatan kita kepada Allah semakin bagus. Di situ kesadaran untuk menjadi hamba Allah. Dan di situ kita akan mencoba untuk menjadi hamba Allah yang jauh dari semua yang dilarang Allah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat buat kita semua. Barakallahu fiikum. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya persilakan kepada jamaah yang dapat bertanya. Baik, ada yang sudah raise hand, Ibu Mursida dari Aceh bisa bertanya pada Ustaz.
Ibu Mursyidah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar Ustadz, kerja itu adalah ibadah. Kita bekerja Ustadz, profesi apapun dia, apakah bisa itu bernilai ibadah itu Ustadz? Itu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang sudah saya jelaskan itu. Di depan tadi sudah saya jelaskan sebetulnya bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar kita masuk ke masjid untuk sholat, tapi ibadah itu terdiri dari muamalah kita, bergaulnya kita kepada Allah. Ya, kita bergaul sama Allah dengan apa? Tauhid. Bertauhid, tidak syirik. Kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan semua yang dilarang Allah pada kita. Dan yang kedua adalah bermuamalah dengan sesama, interaksi dengan orang. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Orang tua. Disitulah birrul walidain. Kemudian siapa? Saudara kita. Silaturahim. Kemudian setelah itu kita menikah. Maka laki-laki punya kewajiban sebagai pemimpin keluarga. Di situ perempuan menjadi istri yang wajib taat kepada suaminya. Semua punya kewajiban masing-masing. Punya anak, kita berarti berinteraksi baik dengan anak. Oh, kita di luar dengan sesama manusia, dengan orang di sekitar kita. Dalam konteks apa dengan orang sesama kita? Dalam konteks perdagangan, jual beli, bisnis, usaha. Kemudian dalam konteks apa lagi dengan sesama manusia? Dalam konteks tolong menolong. Semua ini adalah rangkaian ibadah itu. Makanya semua itu adalah ada aturannya di dalam Islam. Tentu muamalah kita dengan Allah aturannya lebih ketat, sangat ketat. Aturan kita dengan muamalah kita dengan Rasulullah SAW ketat. Aturan dengan manusia ada aturan. Tapi nggak boleh kita kesampingkan. Ada aturan itu. Ada hukum-hukum yang mengatur birrul walidain, silaturahim, kemudian dengan suami istri, kan ada hukum semua. Dengan sesama manusia, aturan perdagangan, jual beli, interaksi, sewa menyewa, dan sebagainya. Kemudian tolong menolong dengan sama manusia, pergaulan sehari-hari dengan orang, semua diatur dalam syariat. Dan semua itu kalau kita kerjakan pakai ibadah. Bahkan kita berpakaian pun ibadah. Kita berpakaian untuk menutup aurat. Niatnya apa? Menutup aurat. Berarti ibadah dong. Perempuan, pakaian diatur dalam syariat Islam. Berarti kita berpakaian dengan mengikuti aturan Islam, ibadah. Jadi semua ini ibadah. Kita jangan terjebak konteks ibadah itu sekuler. Ini yang merusak pikiran kita, karena itu yang di sekolah ini begitu. Seolah-olah ibadah itu cuma itu tok, gitu kan ya. Ini yang terjebak di situ oleh konsep-konsep sekuler dan liberal ini. Na'udzubillah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami izin bacakan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat Ustaz. Suaranya kok Assalamualaikum pelan Ustaz. banget antum. Ustaz, Iya, headsetnya padahal volume habis saya sudah baterai. saya kenceng. Kalau sekarang sudah jelas Ustaz? Lumayan, Baik. lumayan lah daripada tadi. Bacakan, Ustaz. Betul. Baik, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana sering diajak makan di restoran non-muslim, yang tentunya di sana ada makanan dan minuman yang haram. Ana selalu menolak, tapi ada yang bilang, malah yang sunnah, mengaji sunnah, katanya tidak mengapa makan di sana. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah kita boleh makan di restoran non-muslim? Jazakallah khairan. Waduh.
Barakallahu fiik. Ya, eh, sebentar. Ya, ini harus didudukkan dulu. Restoran non-Muslim. Apakah sepenuhnya restoran non-Muslim itu haram? Ya. Secara umum, restoran non-Muslim. Pertama, non-Muslimnya siapa dulu? Nah, untuk menjawab itu, non-Muslimnya siapa? Kalau yang dimaksud dengan non-Muslim di sini adalah Yahudi dengan ragam sektenya, Nasrani dengan ragam sektenya, ada Kristen, Protestan dengan ragam sekte yang dibawa. Kalau yang dimaksud dengan non-Muslim ini dua ini, maka hukum aslinya adalah boleh, halal. Sebagaimana disampaikan oleh teman Anda tadi, boleh halal. Kok bisa? Nah, lihat surat Al-Ma'idah ayat 5. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahun. Hari ini kami halalkan atas kalian at-tayyibat, makanan-makanan yang baik. Kami halalkan kepada kalian makanan-makanan yang baik. Lalu dirinci oleh Allah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum. Makanan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian juga halal bagi kalian. Bagi mereka. Makanan kalian juga halal bagi mereka. Ini jelas. Berarti yang halal di sini makanan apa? Yang dimaksud di sini tentu sembelihan. Sembelihan mereka halal bagi kalian. Apalagi yang non sembelihan, buah-buahan, sayuran, keju dan sebagainya, salad lah, ya, ya halal bagi kalian. Roti dengan beragam jenisnya, sembelihan kambing, sapi halal bagi kalian. Ayam halal bagi kalian. Restoran mereka halal. Yang nyembelih Yahudi halal. Yang nyembelih orang Nasrani halal. Yang haram apa? Yang haram ya apa yang Allah haramkan kepada kita. Begitu pula Allah haramkan buat mereka. Seperti makanan-makanan yang haram jelas. Seperti apa? Babi, anjing, ya kan? Minuman-minuman keras. Ini kan bangkai. Ini haram bagi kita. Mereka juga haram. Jadi kalau restoran mereka menyajikan babi, menyajikan daging anjing, menyajikan bangkai, menyajikan minum-minuman keras, haram bagi kita untuk datang ke restoran itu. Karena apa? Karena menu yang disajikan adalah menu yang haram. Dagingnya haram buat kita. Ini mendudukkan. Oke. Sekarang kalau non-muslimnya ini adalah Hindu, Buddha, mutlak haram semua. Ya. Kalau Hindu, Buddha mutlak haram. Karena sembelihan mereka juga haram. Mereka menjual daging sapi, kambing. Yang nyembelih siapa? Ya mereka. Makanya kalau pergi ke negeri mereka, negeri yang menganut mayoritas penduduknya dan dianut oleh negaranya Hindu Buddha, susah kita makan. Jangankan negara, ke Bali aja repot kita mau makan di Bali karena yang dianut di sana apa? Hindu. Penyembelihannya ya orang Hindu. Jadi kalau kita mau makan, ya makan restoran Muslim, ya kan? Sama ke Thailand, ke Filipina dan Jepang dan sebagainya. Nah ini penjelasan. Semoga bisa difahami. Allah.
Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami izin bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat Ustaz. Bismillah, Ahsanallahu Ustaz izin bertanya. Anda memiliki ayah yang jauh dari agama, yang merasa sudah memiliki semuanya di dunia, terkhusus mengenai harta. Dia juga merasa semua yang ia miliki sekarang adalah hasil jerih payahnya seorang. Bagaimana caranya menasehati dengan cara yang ma'ruf? Karena Ana sudah pernah mencoba, tetapi ia merespon dengan penolakan. Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Menasehati keluarga ini tentu bukan sekali dua kali, tapi bersifat terus-menerus diskusi. Caranya mungkin Anda sendiri menasehati dengan nasihat-nasihat yang sederhana, dengan cara yang bijak. Yang kedua, Anda membelikan buku-buku yang sederhana berkaitan dengan itu. Atau Anda mengirimkan, memposting kepada handphone ayah Anda ceramah-ceramah. Ini kan cara-cara. Dan itu Anda bukan sekali dua kali sampaikan. Tapi bukan terus-menerus dibombardir begitu, ya enggak lah. Dengan cara yang bijak. Intinya jangan sekali terus berhenti, enggak. Lakukan terus-menerus. Tapi bukan dibombardir ya, terus-menerus. Kemudian, apa namanya berikutnya, yang tak kalah pentingnya adalah doa. Nah, ini yang luar biasa. Doa. Kadang kita melupakan yang ini. Padahal doa inilah yang senjata, kekuatan kita ini doa. Ya, kekuatan kita berdoa. Ya, kemudian yang ketiga adalah tunjukkan sikap yang baik, akhlak yang baik kepada orang tua Anda. Ya, tunjukkan kepada mereka. Tentu karena Allah ya, bukan karena orang tua Anda. Tunjukkan akhlak yang baik. Bukan Anda terus jengkel melihat ayah Anda begitu. Kemudian Anda tidak bersikap baik, kurang sopan, kurang santun. Jangan. Malah justru menjadikan orang tua Anda tadi tambah jauh. Libatkan semua. Kognitifnya, keilmuan. Kan libatkan spiritualnya, yaitu doa. Dan libatkan pendengaran dan penglihatan, yaitu dengan melihat sikap Anda dan mendengar tutur kata Anda. Ya, barakallahu. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami izin bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mohon dijelaskan kembali terkait hadis tentang dan tidaklah seorang wanita merasakan manisnya iman hingga ia menunaikan hak suaminya. Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Maksud dari hadis itu adalah ketaatan istri kepada suami. Maksudnya adalah seorang istri itu wajib untuk taat sama suami. Itu wajib bagi dia. Bahkan itu salah satu kriteria penilaian dia menjadi wanita salihah. Seperti yang Allah firmankan di An-Nisa, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah." Adapun wanita-wanita yang saleh, nah di sini ada dua pilah. Qanitat, dia taat sama Allah, dan dia taat sama suami. Hafizat lil ghaibi ma hafizallah, menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami. Lihat, wanita yang salihah adalah apa? Salat khamsaha, samat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at ba'laha. Wanita yang salihah adalah salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dengan pakaian syar'i, dan taat sama suami. Di ayat yang tadi disebut hafizat, dia menjaga harta suami. Kalau dia diamanahi untuk memegang harta suami ini, itu amanah.
dipegang sama dia hanya sebatas amanah, bukan menguasai. Fenomena yang terjadi sekarang adalah perempuan memegang harta suami, lalu dia berkuasa dengan harta itu. Maka lahir yang ketiga, namanya orang berkuasa, ya akhirnya dia semena-mena suami. Alias ngatur. Makanya orang kita suka gen terkuat di dunia, katanya. Gen terkuat di dunia emak-emak. Kenapa? Karena dia merasa dirinya penguasa. Kok bisa dia merasa dirinya penguasa? Karena harta suaminya dipegang sama dia seutuh. Ini yang saya gencar untuk mengatakan itu di kajian ibu-ibu. Ya boleh Anda megang harta suami. Tapi ingat, itu amanah. Bukan Anda menguasai, ngatur. Akhirnya suami mau ini, mau itu harus minta izin sama Anda. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bencana, ini bala. Akhirnya jadi perempuan yang kurang ajar, ngelawan. Akhirnya berlawanan dengan hadis yang tadi. Hadis yang tadi menyuruh perempuan untuk taat sama suami. Siapa? Islam, suamimu taat kan. Kecuali dia nyuruh Anda maksiat. Enggak jangan. Selama dia suamimu, wajib taat sama dia. Wajib taat. Harta yang dia titipkan sama Anda dijaga. Bukan untuk dikuasai. Anda mau pakai di luar kebutuhan rutinitas, minta izin. Begitulah. Sehingga Anda tetap menjadi wanita yang mulia. Barakallahu fiik. Kurang Ustaz atas jawabannya. Kami izinkan bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum, ahsanallahu izin bertanya Ustaz. Mana yang didahulukan? Sedekah untuk tetangga yatim yang hidupnya dibantu saudara-saudaranya yang ekonominya mampu, atau sedekah ke tetangga yang miskin yang bapaknya kerja serabutan? Syukron jazakallahu khairan. Mana yang lebih utama dari keduanya? Dua-duanya Ibu, kenapa harus milih? Sedekah aja sama semuanya. Kenapa? Ya, sedekah aja sama semuanya. Sedekahin, bantuin semuanya. Ya, hari ini Anda bantu yang ini, hari ini bantu yang ini. Atau dua-duanya Anda membantu di waktu yang sama. Ya kan? Atau harus berbeda hari, nggak apa-apa. Oh, hari ini saya bantu dia. Minggu ini bantu ini. Minggu ini bantu yang ini. Dua-duanya lah Anda bantu. Ya, itu jawabannya. Nggak harus memilih. Dua-duanya Anda bantu. Itu yang mulia, itu semuanya. Anda dapat kebaikan semuanya. Ya, barakallahu fiik. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustaz melalui kolom chat Baik, maupun barakallahu melalui. fiikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir pada kajian malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kami undur diri, kembali kami menginformasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya insya Allah besok di hari Senin tanggal 15 Juni kita akan ada agenda majelis yang mana akan diisi oleh beliau Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala yang akan mengkaji terkait dengan sirah nabawiyah dengan tema salat terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat.
Kami mengajak kepada jamaah untuk ikut hadir di majelis esok hari serta ikut men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah. Baik, demikian kami mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan pada jamaah beralih dari meeting. Barakallahu fikum.